Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Madura menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga alami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari satu lokasi. Perkara ini memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga masyarakat serta lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang, dan Ahmad Fahrur, Gus Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Gus Fahrur, Pak Hartono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Sehat-sehat Ranaf. keduanya, terima kasih Selamat sore. sudah meluangkan waktu. Saya mau ke kepolisian terlebih dahulu. Jadi update penyidikannya seperti apa Pak? Masih dicari nih 14 lainnya, Pak Hartono? Terima kasih Pak Ranaf. Jadi sampai saat ini kita sudah melaksanakan upaya pencarian alamat-alamat yang sudah kita kantongi bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga kami mengalami kesulitan. Harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat. Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini? Sehingga masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap. Apa Jadi kendalanya? kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah nggak ada di tempat. Oke. Sehingga inilah jadi kendala kami, sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap, diserahkan ke kepolisian setempat. Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap. Ya, sudah 13 orang. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat satu, sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Dari 13 itu yang 11 usianya remaja, yang 2 usianya dewasa. Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 orang ini? awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia Ya. sendirian. Pada saat itu ketemu korban itu di taman, selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali si AP ini selalu ada, selalu hadir. Selanjutnya AP ini mengajak temannya ini ngajak temannya lagi. Oke. Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini. Oke, ini kurun waktunya cukup lama ya Pak ya, dari Februari terjadi, apakah Sampai korban Juni. tidak melapor sampai Juni begitu ya? Apakah tidak melapor ke kepolisian Pak? Ini karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau nggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku, sehingga dia tidak pulang, 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyai KKN baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya baru melapor pada tanggal 29 itu. Bisa dijelaskan Pak, kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di 3 lokasi berbeda terjadi ini? Jadi di sini memang ada 5 lokasi, 5, bukan oke. 3, 5 lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih, jadi dilakukan beberapa orang. Disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup, informasinya ada grup, setelah satu pelaku lainnya langsung keluar dari grup.
Baik, mungkin nanti kita akan elaborasi berikutnya. Saya mau juga minta pendapat dari PBNU, Gus Fahrur, bagaimana melihat peristiwa ini? Sungguh miris, korban alami dugaan kekerasan seksual, begitu banyak pelakunya, Gus Fahrur. Ya, ya kita sangat sedih ya, kita sangat prihatin ya, kita menyampaikan empati yang mendalam pada korban dan keluarganya ya. Semoga ini Ya. ada penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban ya. Mhm. Tapi peristiwa ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kasus pidana. Ini adalah alarm keras ya, bahwa kita sedang menghadapi krisis akhlak Oke. ya. Kita menghadapi masalah yang perlu perhatian serius keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama dan juga oleh negara. Karena anak-anak ini sebetulnya tidak lahir sebagai pelaku kejahatan ya. Ya. Mereka dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pergaulan serta nilai-nilai yang mereka serap dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Makanya kita ketika anak-anak remaja ini kehilangan arah ya, kan kita sedih. Pelakunya ini anak umur 13 sampai 17 tahun. Ini kan mengerikan sekali ya. Maka ini yang harus kita waspadai ya. Bagaimana yang harus kita perbaiki ini bukan hanya perilakunya tapi juga ekosistem pendidikan ya. Ya. Dan pembinaan lingkungan yang mengelilingi mereka, Pak. Ini yang sekarang era digital ini kita semakin berat tantangannya ya. Semua anak pegang handphone ya tanpa pengawasan, terus pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba sekarang semakin terjadi ya, minuman keras, terus pudar-darnya rasa malu ya. Ini ancaman nyata bagi pembentukan karakter anak-anak muda ya. Maka itu pendidikan akhlak ya sekali lagi harus menjadi satu prioritas utama gitu. Oke, adakah desakan ke pihak-pihak tertentu termasuk kepolisian, Gus, melihat fenomena ini agar tidak terjadi di kemudian hari? Dari PBNU seperti apa? Ya kita berharap ini ada penindakan ya, ada penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Oke. Itu pasti. Tapi juga kita harus mengingatkan kembali bahwa pendidikan keluarga ini sesuatu yang sangat penting ya. Dan ini harus dihadirkan bagaimana anak-anak ini bisa lebih diawasi agar orang tua lebih waspada. Kan ini kejadian di malam hari. Kita kan prihatin anak kecil-kecil yang waktunya sekolah, yang waktunya belajar, waktunya bantu orang tua, ngerjakan PR, kok bisa malah berbuat yang sedemikian sadisnya seperti itu. Oke, apakah ada peran tokoh agama dalam mendorong korban kekerasan seksual berani melapor dan menghilangkan stigma terhadap korban? Kalau dari kasus ini kan korban diancam, Gus, oleh pelaku. Harus. Jadi kita berharap ada banyak dimudahkan ya channel-channel atau tempat pengaduan, kotak suara, telepon di mana orang bisa mengadu dengan bebas. Karena siapapun harus mendapatkan rasa aman dan keadilan di negeri ini. Oke, saya kembali ke Pak Hartono. Pak Hartono, apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban? Pak. Terima kasih, Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang. Ya. Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga, dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain, tidak ada trauma maupun yang lainnya. Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan, Pak? Ada datanya?
Angkanya Waduh, cukup ini luar fantastis kah? biasa ini. Jadi tahun 2025, tahun Oke. 2025 ini ada 36 kasus Ya. perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46 kasus PPA. Oke. Jadi dari satu semester aja sudah ada peningkatan dari tahun 2025 ke 2006 ini sudah meningkat 28%. Baik. Belum nanti ya mudah-mudahan ini tidak ada penambahan lagi ya. Ini harapan kami tidak ada kasus-kasus lainnya. Oke, apakah ada perlindungan dan kondisi korban seperti apa Pak sejauh ini? Perlindungan korban saat ini sudah ada di Surabaya Oke. oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Timur. Oke, saya kembali ke Gus Fahrur. Gus Fahrur melihat statistik angkanya cukup memprihatinkan ya di Sampang, angkanya meningkat sekitar 28% untuk kasus dugaan kekerasan seksual. Apa atensi PBNU sejauh ini dan melihat kondisi korban tentu harus mendapatkan pendampingan? Ya, kita harus bersimpati dan mendukung berpihak kepada korban. Harus ada penegakan hukum, jangan ada perlindungan kepada siapapun yang bersalah. Dalam hal ini kita mendukung penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Ya. Namun di sisi lain kita mengingatkan juga bahwa ini agar menjadi momentum ya, bahwa harus ada sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, ya pemerintah, aparat penegakan hukum untuk melindungi anak-anak kita, masa depan kita ini dari kekerasan seksual. Oke, apakah ada upaya sejauh ini yang dilakukan baik itu di sekolah-sekolah, kemudian pesantren, lembaga pendidikan berbasis keagamaan untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual? Karena Ya, kejadiannya tentu tidak hanya di satu institusi saja, banyak juga terjadi di beberapa institusi lainnya. ya, kalau kami dari pesantren di PBNU ini ada satu gerakan Saka pesantren ya, Satuan Anti Kekerasan Anak di pesantren, dan ini kita terus melakukan sosialisasi di mana-mana. Dan kami di MUI Majelis Ulama Indonesia juga melakukan hal serupa untuk selalu melakukan kampanye-kampanye bahwa kalau dalam ajaran Islam pelecehan seksual ini sesuatu kejahatan besar. Larangan dalam Al-Quran itu bukan berzina, mendekati saja sudah tidak boleh. Ya, makanya pergaulan itulah yang salah satu sekarang ini adalah problem bagi anak-anak kita. Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini Pak Hartono di kawasan Anda? Terima kasih Pak Ranaf. Selain Jadi kampanye tadi juga kita oleh sudah PBNU begitu ya? Kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babin Kaptipmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Baik, itu closing statement Anda. Saya juga mau closing statement dari Gus Fahrur. Gus Fahrur, ini tidak terjadi di satu peristiwa saja. Akhir-akhir ini juga terjadi dugaan kekerasan seksual non-verbal via aplikasi media sosial terjadi juga di lingkungan kampus. Atensi PBNU seperti apa? Silakan. Ya, kita berharap ini para orang tua kita, para orang-orang tua yang kita harapkan agar menjaga anak-anaknya. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa tradisi kita, tradisi orang Indonesia itu adalah tradisi yang menjaga keluarga. Setelah maghrib malam, anak-anak itu jangan dibiarkan keluar ya. Rumah adalah tempat yang paling aman. Yang kedua, jangan biarkan kenakalan-kenakalan kecil ketika anak mulai kebut-kebutan, merokok, keluar malam. Ini harus sudah menjadi alarm ya. Orang tua mesti mulai segera waspada. Jangan dibiarkan. Dan jangan percaya begitu saja misalnya kalau anaknya keluar mau pergi belajar bersama. Orang tua bukan intel, tapi dia harus tahu kemana anak itu pergi. Ya, termasuk mengawasi gadget sang anak begitu ya. Agar tetap terpantau bagaimana kondisi mereka agar terhindar dari
kasus kekerasan seksual tidak hanya di verbal saja tapi non verbal akhir-akhir juga marak terjadi. Terima kasih untuk waktunya Gus Ahmad Farurozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan juga AKBP Hartono, Kapolres Sampang bersama Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ronald.